Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suki di kanal Cerita Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Hilang di Gunung Ciremai. Senja mulai turun perlahan di lereng Gunung Ciremai, mengiringi langkah-langkah pendaki yang semakin berat. Rombongan pendaki yang terdiri dari 4 orang, Budi, Joko, Rina, dan Doni, baru saja melewati pos terakhir sebelum mereka mendirikan tenda di ketinggian tertentu untuk bermalam. Cuaca cerah dengan angin sepoi-sepoi memberikan suasana yang tenang, namun ada sesuatu yang aneh yang mulai dirasakan oleh mereka. Budi, yang memimpin rombongan, mengajak teman-temannya untuk segera mendirikan tenda sebelum malam sepenuhnya turun. Mereka memilih sebuah lokasi yang datar dengan pemandangan lembah yang menakjubkan. Sambil memasang tenda, canda tawa dan obrolan ringan terdengar mengalir di antara mereka. Namun, ketika malam semakin larut, suasana mulai berubah. Angin mulai bertiup lebih kencang dan suhu turun drastis. Setelah tenda berdiri, mereka memutuskan untuk duduk bersama dan menikmati makan malam yang sederhana. Api unggun yang mereka nyalakan memberikan sedikit kehangatan dan cahaya di tengah kegelapan hutan. Setelah makan malam selesai, Joko merasa ingin buang air kecil. Ia pamit kepada teman-temannya dan berjalan menjauh dari tenda mencari tempat yang agak tersembunyi. "Aku sebentar ya, nggak jauh kok," katanya dengan nada santai. Ketiga temannya hanya mengangguk sambil melanjutkan obrolan tentang rencana pendakian esok hari. Waktu terus berjalan, 5 menit, 10 menit, Joko tak kunjung kembali. Rina mulai merasa cemas. "Kok Joko lama banget ya?" tanyanya dengan nada khawatir. Budi mencoba menenangkan, "Mungkin dia tersesat sedikit, tapi pasti balik kok. Kita tunggu sebentar lagi." Namun, setelah 20 menit berlalu, rasa cemas mereka berubah menjadi ketakutan. Doni segera mengusulkan untuk mencari Joko. Mereka bertiga mengambil senter dan mulai memanggil-manggil nama Joko. "Joko, Joko, kamu di mana?" teriak Budi. Namun tak ada jawaban. Mereka terus mencari di sekitar area tempat Joko menghilang. Budi menemukan jejak langkah yang mengarah ke dalam hutan, dan tanpa berpikir panjang, mereka mengikutinya. Semakin mereka masuk ke dalam hutan, suasana semakin mencekam. Hutan yang semula terlihat tenang, kini berubah menjadi gelap dan penuh bayangan yang menakutkan. Senter yang mereka bawa hanya memberikan sedikit penerangan, membuat mereka semakin waspada. Rina mulai merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. "Aku merasa nggak enak, kita harus cepat-cepat menemukan Joko," bisiknya dengan suara gemetar. Mereka terus menyusuri jejak langkah itu hingga tiba di sebuah area yang lebih lebat dengan pepohonan tinggi dan semak belukar yang rapat. Tiba-tiba Doni berhenti dan menunjuk sesuatu di tanah. "Lihat, ini jejak sepatu Joko," serunya. Namun jejak itu berhenti begitu saja, seolah-olah Joko menghilang tanpa jejak. Mereka bertiga semakin bingung dan ketakutan. Tidak mungkin Joko pergi begitu jauh hanya untuk buang air kecil. Rina mulai menangis, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi pada sahabat mereka. Budi mencoba menenangkan, namun dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang sama. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari balik semak belukar. Mereka bertiga segera mengarahkan senter ke arah suara itu, namun tak ada apa-apa di sana. "Kita harus kembali ke tenda dan berpikir ulang. Mungkin kita harus mencari bantuan," kata Budi dengan suara yang bergetar. Dengan hati-hati, mereka kembali ke tenda sambil terus memanggil nama Joko. Malam itu menjadi malam yang panjang dan penuh ketegangan. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai kemungkinan buruk yang bisa saja menimpa sahabat mereka. Apa yang sebenarnya terjadi pada Joko? Apakah ia tersesat atau ada sesuatu yang lebih menakutkan yang menyembunyikannya? Malam semakin larut, dan angin malam yang dingin menambah suasana mencekam. Mereka hanya bisa berdoa agar Joko ditemukan dengan selamat.
Namun, di tengah malam yang gelap itu, rasa takut dan cemas mulai berubah menjadi kepastian bahwa ada sesuatu yang sangat salah di Gunung Ciremai ini. Pagi tiba dengan perlahan, sinar matahari mulai menerobos di antara pepohonan lebat Gunung Ciremai. Rina, Budi, dan Doni terbangun dengan wajah lesu setelah semalaman tak bisa tidur dengan nyenyak. Pikiran mereka masih tertuju pada Joko yang hilang secara misterius. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari pos penjagaan terdekat. Sesampainya di pos, mereka menceritakan kejadian semalam kepada petugas. Petugas pun segera mengumpulkan beberapa orang untuk membantu mencari Joko. Tim pencari yang terdiri dari petugas dan pendaki lain mulai menyisir area tempat terakhir Joko terlihat. Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, Budi mulai merasa putus asa. Ia merasa bersalah karena membiarkan Joko pergi sendirian. Kita harus tetap semangat. Jangan sampai Joko hilang selamanya di sini, ujar Doni mencoba menyemangati. Rina hanya bisa mengangguk dengan mata yang masih sembab. Di tengah pencarian, salah satu petugas menemukan jejak sepatu Joko yang lain di dekat jurang kecil. Mereka pun segera mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Saat mendekati jurang, mereka mendapati jejak itu berakhir di tepi jurang yang curam. Jangan-jangan Joko jatuh ke sini, bisik Rina dengan ketakutan. Mereka memutuskan untuk menuruni jurang dengan bantuan tali. Ketika sampai di dasar jurang, mereka tidak menemukan jejak Joko. Namun, di antara semak-semak, mereka menemukan sepotong kain yang dikenali sebagai milik Joko. Hati mereka semakin diliputi kecemasan. Petugas memutuskan untuk melanjutkan pencarian di sekitar area jurang. Sementara itu, Rina, Budi, dan Doni memilih untuk kembali ke tenda untuk beristirahat sejenak. Pikiran mereka terus berkecamuk dengan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin menimpa Joko. Malam kedua tiba, dan mereka masih belum menemukan tanda-tanda Joko. Angin malam yang dingin dan suara-suara aneh dari hutan membuat mereka semakin ketakutan. Mereka berkumpul di sekitar api unggun, berusaha menghangatkan diri dan mencari kekuatan untuk melanjutkan pencarian. Bagaimana kalau Joko diculik oleh makhluk halus? Ujar Rina tiba-tiba. Budi dan Doni saling berpandangan. Pikiran itu memang sempat terlintas di benak mereka, namun mereka mencoba untuk tetap rasional. Kita harus tetap berpikir positif. Mungkin Joko tersesat dan belum bisa menemukan jalan kembali, kata Budi mencoba menenangkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah hutan. Mereka segera mengarahkan senter ke arah suara itu, berharap menemukan Joko. Namun, yang muncul adalah seorang pria tua dengan wajah letih dan pakaian kompeng camping. "Maaf, apakah kalian melihat seorang anak muda di sini?" tanyanya dengan suara serak. Mereka menjelaskan situasi Joko yang hilang kepada pria tua itu. Pria tua tersebut mengangguk-angguk, seolah memahami. "Anak muda seringkali tidak menyadari bahaya yang ada di gunung ini," katanya dengan nada misterius. "Gunung ini memang menyimpan banyak misteri, banyak yang hilang dan tidak pernah ditemukan." Rina merinding mendengar kata-kata pria tua itu. "Apa maksud Bapak?" tanyanya dengan gugup. Pria tua itu tersenyum tipis. "Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Gunung ini memiliki penjaganya sendiri. Kadang-kadang mereka mengambil seseorang yang tidak menghormati tempat ini." Mereka bertiga terdiam, mencerna kata-kata pria tua itu. "Tapi Joko tidak melakukan apa-apa yang tidak pantas," kata Doni dengan suara bergetar. Pria tua itu hanya menggeleng. "Mungkin saja ada hal-hal yang kita tidak tahu. Tetaplah berdoa dan berharap yang terbaik. Aku akan ikut mencari." Malam itu, mereka tidur dengan hati yang penuh kegelisahan. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di benak mereka. Apakah benar ada kekuatan gaib yang membawa Joko? Ataukah Joko memang tersesat dan belum bisa menemukan jalan kembali? Mereka hanya bisa berdoa agar Joko ditemukan dengan selamat. Pagi esok, mungkin akan membawa jawaban atas misteri yang menyelimuti hilangnya Joko di Gunung Ciremai ini. Pagi ketiga di Gunung Ciremai, suasana terasa lebih berat bagi Rina, Budi, dan Doni. Mereka terbangun dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk. Pencarian hari sebelumnya tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
Petugas dan beberapa pendaki lain yang turut membantu pencarian juga mulai merasa putus asa. Namun mereka tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Setelah sarapan singkat, mereka kembali bergabung dengan tim pencari. Pria tua yang mereka temui malam sebelumnya juga ikut serta. Ia tampak lebih segar dan bugar daripada semalam. Mari kita lanjutkan pencarian. Mungkin hari ini kita lebih beruntung, katanya dengan suara yang lebih bersemangat. Mereka kembali menyisir area sekitar jurang dan hutan lebat. Setiap sudut diperiksa dengan teliti, namun Joko masih belum ditemukan. Ketika matahari mulai tinggi, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah tempat datar yang dikelilingi pohon-pohon besar. Sambil beristirahat, pria tua itu mulai bercerita tentang pengalaman-pengalamannya di Gunung Ciremai. Gunung ini memang penuh dengan misteri. Ada banyak cerita tentang pendaki yang hilang, tentang suara-suara aneh di malam hari, dan bahkan penampakan makhluk-makhluk gaib, ujarnya sambil mengamati wajah-wajah pendengar yang penasaran. Rina, yang duduk tak jauh dari pria tua itu, merasa ada sesuatu yang berbeda dari cerita tersebut. "Pak, apa Bapak pernah melihat sesuatu yang aneh di sini?" tanyanya dengan hati-hati. Pria tua itu tersenyum tipis. "Ada banyak hal aneh di sini. Salah satu yang paling sering terjadi adalah kehilangan tanpa jejak, seperti yang dialami teman kalian." Mendengar hal itu, Doni merasa penasaran. Apa maksud Bapak dengan kehilangan tanpa jejak? Apakah ada yang bisa membawa mereka kembali? Pria tua itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Ada beberapa cerita tentang orang-orang yang berhasil kembali, namun mereka seringkali berubah. Mereka seperti membawa sesuatu dari dunia lain. Perkataan pria tua itu membuat suasana menjadi lebih tegang. Mereka merasa seolah-olah berada di tengah cerita horor yang nyata. Namun, mereka tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pencarian. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di sebuah lembah yang cukup dalam, tiba-tiba terdengar suara samar-samar dari kejauhan. Suara itu seperti seseorang yang memanggil, namun terdengar seperti di bawah air. Mereka segera berlari ke arah suara tersebut dengan harapan besar. Sesampainya di sebuah celah batu yang sempit, mereka mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. "Tolong, tolong aku." Suara itu terdengar seperti suara Joko. Dengan cepat, mereka mencoba mencari jalan masuk ke celah itu, namun sangat sempit dan sulit dilewati. "Joko, kamu di mana?" teriak Budi. Suara Joko terdengar lagi. "Aku di sini, di dalam, tolong cepat." Mereka semakin panik. Pria tua itu memberikan saran untuk tetap tenang dan mencari jalan masuk yang lebih aman. Dengan hati-hati, mereka mencoba mencari celah yang lebih besar. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah lorong sempit yang tampak menuju ke arah suara. Dengan hati-hati, mereka memasuki lorong tersebut satu persatu. Suara Joko semakin jelas, namun juga terdengar semakin aneh, seolah-olah ada gema dari tempat lain. Ketika mereka tiba di ujung lorong, mereka menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan bebatuan besar. Di sana, di tengah ruangan, mereka melihat Joko duduk dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak mengenali mereka. "Joko, kamu di sini?" teriak Rina sambil berlari ke arahnya. Namun, saat mereka mendekat, mereka merasakan udara dingin yang menyengat dan aroma yang tidak sedap. Joko terlihat pucat dan matanya kosong. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Budi dengan cemas. Joko hanya menggeleng pelan, tampak bingung dan tidak sadar. Pria tua itu mendekat dan mengamati Joko dengan seksama. "Dia mungkin terperangkap dalam dimensi lain. Kita harus membawanya keluar dari sini secepatnya." Mereka segera mengangkat Joko yang tampak lemah dan membawa keluar dari ruangan itu. Ketika mereka kembali ke tenda, Joko mulai sadar perlahan. Namun, ia tidak bisa mengingat apa-apa tentang kejadian yang menimpanya. "Aku hanya ingat pergi buang air kecil, lalu tiba-tiba aku berada di tempat yang gelap dan tidak bisa keluar," katanya dengan suara pelan. Malam itu, mereka merasa lega karena berhasil menemukan Joko. Namun misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya masih belum terpecahkan. Keesokan harinya,
Rina, Budi, dan Doni memutuskan untuk tetap tinggal di pos sementara untuk memastikan kondisi Joko pulih sepenuhnya. Joko tampak masih lemah dan seringkali melamun, seolah-olah masih terjebak dalam bayangan pengalaman yang menakutkan. Sementara itu, pria tua yang menemani mereka memutuskan untuk tinggal dan membantu mereka memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pagi itu, mereka duduk bersama di sekitar api unggun kecil untuk berbicara dengan pria tua tersebut. "Bapak, apa yang sebenarnya terjadi pada Joko? Bagaimana mungkin dia bisa terjebak di tempat itu?" tanya Budi dengan penasaran. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Gunung Ciremai adalah tempat yang penuh dengan energi gaib. Banyak cerita tentang orang-orang yang tersesat dan masuk ke dimensi lain, tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Joko mungkin salah satu dari mereka yang mengalami kejadian tersebut. Mendengar penjelasan itu, Rina merasa ngeri. Lalu bagaimana cara kita memastikan bahwa Joko benar-benar selamat dan tidak ada yang aneh lagi? Tanyanya dengan cemas. Pria tua itu mengangguk pelan. Ada beberapa ritual yang bisa dilakukan untuk membersihkan energi negatif dan memastikan bahwa Joko tidak terikat dengan dimensi lain. Mereka pun sepakat untuk melakukan ritual tersebut. Pria tua itu memimpin mereka ke sebuah tempat yang dianggap sakral di lereng gunung. Tempat itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan memiliki suasana yang tenang namun penuh misteri. Di sana, mereka duduk dalam lingkaran dan mengikuti instruksi pria tua tersebut. Ritual dimulai dengan doa dan mantra yang diucapkan dengan lirih. Pria tua itu mengeluarkan beberapa benda pusaka yang dipercayainya memiliki kekuatan untuk membersihkan energi negatif. Joko duduk di tengah lingkaran dengan mata tertutup, mengikuti petunjuk pria tua tersebut. Saat ritual berlangsung, mereka merasakan udara di sekitar mereka menjadi lebih berat dan dingin. Namun, perlahan-lahan, suasana berubah menjadi lebih tenang dan hangat. Joko mulai terlihat lebih rileks dan wajahnya yang pucat perlahan kembali normal. Setelah ritual selesai, pria tua itu berkata, "Aku berharap ini bisa membantu Joko untuk pulih sepenuhnya. Namun, kita tetap harus berhati-hati dan tidak meremehkan kekuatan gaib di gunung ini." Malam itu, mereka kembali ke tenda dengan perasaan lega namun tetap waspada. Mereka tahu bahwa Gunung Ciremai masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Joko tampak lebih baik, namun masih banyak hal yang belum bisa ia ingat atau jelaskan. Dalam percakapan malam itu, Joko mencoba menceritakan apa yang ia alami. "Aku ingat berjalan menjauh dari tenda, mencari tempat untuk buang air kecil. Tapi tiba-tiba, aku merasa seperti ditarik oleh sesuatu. Aku merasa terjebak dalam kegelapan dan tidak bisa keluar. Suara-suara aneh berbisik di telingaku, memanggil namaku." Rina menggenggam tangan Joko dengan erat, berusaha memberinya kekuatan. "Kita semua ada di sini untukmu, Joko. Kita akan melalui ini bersama-sama," ujarnya dengan suara lembut. Budi dan Doni mengangguk setuju, memberikan dukungan kepada sahabat mereka. Pria tua itu menatap mereka dengan penuh rasa empati. "Kalian harus tetap bersatu dan saling mendukung. Pengalaman ini mungkin akan menjadi bagian dari kalian selamanya, namun kalian bisa belajar banyak dari itu." Ketika malam semakin larut, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal. Rina, Budi, Doni, dan Joko berbaring di dalam tenda dengan perasaan yang campur aduk. Mereka tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Sebuah cerita yang mungkin tidak akan pernah mereka lupakan. Namun, di tengah malam yang sunyi itu, Rina terbangun mendengar suara gemerisik di luar tenda. Dengan hati-hati, ia keluar dan melihat ke sekeliling. Tidak ada apa-apa di sana, hanya angin yang berhembus perlahan di antara pepohonan. Ia kembali masuk ke dalam tenda dan berusaha tidur lagi. Namun perasaan was-was tidak bisa hilang begitu saja. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk turun gunung lebih awal. Mereka merasa bahwa perjalanan ini sudah cukup memberikan pelajaran berharga dan tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut. Pria tua itu mengantar mereka hingga pos terakhir, memberikan nasihat dan doa untuk keselamatan mereka. Mereka mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan turun dengan hati-hati.
Dalam perjalanan turun, mereka merenungkan segala sesuatu yang telah terjadi. Gunung Ciremai bukan hanya sekadar tempat pendakian, tetapi juga tempat yang menyimpan banyak misteri dan kekuatan gaib. Mereka belajar untuk lebih menghargai alam dan selalu berhati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Perjalanan mereka di Gunung Ciremai mungkin telah berakhir. Setelah menuruni Gunung Ciremai dengan penuh kewaspadaan, Rina, Budi, Doni, dan Joko akhirnya tiba di kaki gunung. Mereka disambut oleh petugas pos yang sejak awal mendampingi pencarian. Rina tak bisa menahan air mata kebahagiaan saat menyadari bahwa mereka semua selamat. Setelah istirahat sejenak dan memastikan kondisi Joko stabil, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Sebelum berpisah, pria tua itu memberikan pesan terakhir. Ingatlah untuk selalu menghormati alam dan waspada terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Gunung ini telah mengajarkan kalian banyak hal. Perjalanan pulang mereka penuh dengan keheningan. Setiap orang tenggelam dalam pikiran masing-masing, merenungkan pengalaman luar biasa yang baru saja mereka alami. Setibanya di kota, mereka sepakat untuk tetap berhubungan dan sering bertemu. Tidak hanya untuk mengenang pengalaman tersebut, tetapi juga untuk menjaga persahabatan mereka. Hari-hari berlalu, Joko mulai kembali menjalani kehidupan normalnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam dan sering melamun. Teman-temannya mencoba untuk selalu mendampinginya dan memberikan dukungan. Mereka tahu bahwa pengalaman di Gunung Ciremai telah meninggalkan bekas yang dalam. Suatu malam, mereka berkumpul di rumah Budi untuk mengobrol dan melepas rindu. "Joko, bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Rina dengan lembut. Joko tersenyum tipis. "Aku merasa lebih baik, tapi kadang-kadang bayangan itu masih menghantui. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku." Mendengar itu, Doni mencoba menghibur. "Kita semua di sini untukmu, Joko. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan kita akan terus mendukungmu." Budi mengangguk setuju. "Ya, kita harus tetap bersama. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Malam itu mereka mengobrol panjang lebar, mengenang kejadian di Gunung Ciremai dan bercanda tawa untuk mencairkan suasana. Meskipun perasaan was-was masih ada, mereka mencoba untuk saling menguatkan dan menjaga semangat kebersamaan. Hari-hari berlalu dan perlahan, Joko mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia kembali aktif di kampus dan mengikuti kegiatan seperti biasa. Namun, pengalaman itu telah mengajarkan mereka semua untuk lebih berhati-hati dan menghormati kekuatan alam. Setiap kali mereka berkumpul, cerita tentang Gunung Ciremai selalu menjadi topik yang tidak pernah bosan dibahas. Mereka tertawa, terdiam, dan merenung, mengingat setiap detik kejadian yang telah mereka alami. Pengalaman itu menjadi bagian dari hidup mereka yang tak terlupakan. Sebuah pengingat tentang betapa rapuhnya manusia di hadapan kekuatan alam. Pada suatu hari, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Ciremai, bukan untuk mendaki, tetapi untuk memberikan penghormatan dan berterima kasih atas keselamatan mereka. Mereka membawa bunga dan sesajen sederhana, meletakkannya di tempat yang dianggap sakral. Mereka berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan dan keselamatan untuk setiap pendaki yang akan datang. "Terima kasih Gunung Ciremai atas pelajaran dan pengalaman berharga ini," bisik Rina sambil meneteskan air mata. Setelah itu, mereka berdiri sejenak, memandang ke arah puncak gunung dengan perasaan yang campur aduk. Gunung itu kini tidak hanya menjadi tempat pendakian, tetapi juga menjadi simbol dari pengalaman spiritual yang mendalam. Mereka kembali ke kehidupan sehari-hari dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih bijak. Setiap kali mereka menghadapi tantangan, mereka mengingat pengalaman di Gunung Ciremai dan menggunakan kekuatan yang mereka dapatkan dari sana untuk menghadapi hidup. Persahabatan mereka menjadi lebih erat dan kokoh. Mereka selalu ingat bahwa dalam setiap langkah yang diambil, ada kekuatan alam yang harus dihormati dan dihargai. Pengalaman di Gunung Ciremai telah mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh rasa syukur. Cerita ini menjadi warisan bagi mereka. Sebuah kisah yang akan mereka ceritakan kepada anak cucu mereka
tentang petualangan, persahabatan, dan pelajaran berharga dari alam yang penuh misteri. Mereka belajar untuk hidup dengan rasa hormat dan rasa syukur, serta terus menjelajahi keindahan dan rahasia alam dengan hati yang terbuka. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.